kita akan membahas goals SDG sebanyak 9 goals, mulai dari goals ke-7, goals ke-8, goals ke-9, goal ke-10 sampai dengan goals ke-15 dengan tema menerapkan goal-goals tersebut ke dalam format RPJMDes dan format RKPDes. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan mulai seperti biasanya. Kita akan memulai dengan mengingat kembali atau mereview kembali perencanaan pembangunan desa. Sesuai Permendes 21 pasal 21, perencanaan pembangunan desa itu disusun, sekali lagi, perencanaan pembangunan desa itu disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan hak asal usul dan hak kewenangan lokal berskala desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota atau kota. Nah, penetapan kewenangan desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, sebelum Bapak Ibu melakukan perencanaan pembangunan desa, kabupaten kota wajib memberikan payung bagi desa, yakni berupa peraturan bupati atau wali kota terkait kewenangan lokal berskala desa. Kemudian, perencanaan pembangunan desa sesuai Permendes 21 diarahkan pada upaya pencapaian SDGs desa yang dilakukan lewat pendataan atau dimulai lewat pendataan desa. Perencanaan pembangunan desa tersebut dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan unsur masyarakat desa. Maka tadi Pak Kaban sudah menyampaikan, dalam perencanaan pembangunan desa dimulai dengan pendataan. Dan tidak henti-hentinya kita juga menyampaikan bahwa dari sisi pendataan kita sudah melibatkan masyarakat desa dengan metode sensus partisipatori. Artinya tidak ada perencanaan atau pendataan ini yang tidak melibatkan masyarakat desa. Sehingga nanti pada tataran pelaksanaan sampai kepada evaluasi ataupun pertanggungjawaban itu juga tetap melibatkan unsur masyarakat desa. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dapat difasilitasi oleh yang pertama perangkat daerah atau kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Tentunya hal ini tidak lepas dari peranan supradesa, yakni kalau di kabupaten itu ada tata pemerintahan, ada bagian biro hukum atau bagian hukum setda, juga ada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Dan yang kemudian adalah tenaga pendamping profesional. Dalam hal ini adalah peran dari teman-teman PD, PLD di kabupaten, juga TAPM kabupaten dan provinsi sampai ke pusat. Kemudian yang ketiga adalah kader pemberdayaan masyarakat desa. Dan yang terakhir adalah pihak ketiga lainnya. Kita akan mulai pada goals yang pertama, yakni goals ke-7. Goals ke-7 ini adalah desa berenergi bersih dan terbarukan. Secara capaian nasional, Bapak Ibu, ada 3 indikator yang tercatat di sana. Dengan indikator keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi di atas 1.200 kWh per kapita. Dengan capaian 96,38, satuannya adalah keluarga. Kemudian keluarga pengguna gas dan atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%, capaiannya 97,49, dan yang terakhir keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak kurang dari 50%, capaiannya 100%. Nah, kenapa capaian-capaian ini bisa sampai kepada posisi yang hampir sempurna? Karena kami yakin dari data kuesioner itu diisi dengan mudah oleh para warga desa untuk kuesioner individu KK dan kuesioner
kuesioner individu dan kuesioner KK. Berikutnya adalah goals ke-8 ya. Goals ke-8 ini capaiannya 41 secara rata-rata 41,42 dengan terdapat 5 indikator di sana. Kita melihat indikator tertinggi dengan capaian PDB desa rata-rata di atas 30.100.000 nilai capaiannya. Kemudian pekerja sektor formal minimal 51%, capaiannya 16,23. Terdapat akses permodalan formal dan UMKM yang mendapat akses, capaiannya 13,75. Kemudian ada tingkat pengangguran terbuka 0%, capaiannya 73,5. Dan angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%, capaiannya 3,83. Apa sih arti masing-masing dari capaian ini? Nanti kita akan bahas di rekomendasinya. Kemudian pada goals ke-9, goal ke-9 infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan ya, dengan capaian skor nasional 41,75%, dengan indikator jalan kondisi baik mencapai 100, capaiannya 0,08, dan kemudian dermaga atau tambatan perahu dengan kondisi baik mencapai 100%, capaiannya 65,1. Kemudian industri yang mencemari udara mencapai 0%, capaiannya 60,08. Nah, satuannya adalah masing-masing kilometer, dermaga, dan RT, satuan RT. Kemudian goal ke-10 desa tanpa kesenjangan ya, goal ke-10 desa tanpa kesenjangan, capaiannya mencapai 35,63 dengan indikator koefisien Gini desa di bawah 0,200 dengan capaian 20,1, indeks kebebasan sipil mencapai skor 100 dengan capaian 100, juga jumlah pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai 100 dengan capaian 22,22, tersedianya Perdes atau SKKdes tentang advokasi pekerja migran itu juga 0,18. Dan pada goal ke-11 capaiannya 40,87 secara nasional. Ada 9 indikator. Yang pertama, rumah kumuh mencapai 0% dengan capaian 94,13. Kemudian pengamanan dilaksanakan di 100% RT, itu capaiannya 26,67. Kemudian keluarga, orang tua perempuan dan difabel pengguna moda transportasi umum lebih besar 50%, capaiannya 65,0%. Swasta dan organisasi kemasyarakatan cangkrukan untuk pembangunan desa dengan capaian 53,99, tersedia peringatan dini bencana capaiannya 6,17, serta terdapat pengelolaan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100% dengan capaian 31,8, dan terdapat taman atau lapangan di desa dengan capaian 8,62. Kemudian capaian ke-12 ada 4,37 dengan dua indikator tersedia Perdes Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga. Kemudian tersedia unit pengolah sampah dengan capaian 5,96. Berikutnya SDGs ke-13 Desa Tangga Perubahan Iklim dengan satu indikator penanganan atau mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap rumah tangga, capaian 11,26. Kemudian SDGs ke-14 capaian 32% dengan 3 indikator tersedia Perdes atau SKKdes tentang tata ruang desa dan perlindungan sumber daya laut. Kemudian luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas desa dan tidak ada illegal fishing dengan capaian 97,04.
Dan yang terakhir adalah Desa Peduli Lingkungan Darat dengan capaian 28,47%, terdiri dari 4 indikator: tersedianya Perdes atau SKKDes tentang pelestarian lingkungan keanekaragaman hayati, kemudian luas wilayah lahan terbuka minimal 33% dari luas desa, luas lahan hutan rusak dan lahan kritis hutan mencapai 0%, pemanfaatan kayu dari hutan yang direstorasi, serta peningkatan satwa yang terancam punah lebih besar 50%. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan kita analisis ya ke dalam mapping peta jalan seperti kemarin. Kita akan mulai membahas goal pertama, goal ke-7 kita. Kita akan melihat dari desa berenergi bersih dan terbarukan. Pada indikator ini ada 4, pada goals ini, goals desa berenergi bersih dan terbarukan ini ada 4 indikator yang berisi masing-masing laju pencapaian atau existing capaian desa yang kita ambil dari data skor. Yang pertama, keluarga pengguna listrik mencapai 100% dengan konsumsi di atas 1.200 kWh per kapita. Nilainya adalah 96,38. Ketika kita melihat data existing dari data capaian skor, itu agak sedikit berbeda, tetapi tidak signifikan. Setelah kita mendapatkan data tersebut, kita mappingkan ke dalam tabel seperti ini, kemudian kita rankingkan semua. Yang nilainya positif atau 100 itu kita berikan ranking 1, dan yang terendah kita berikan ranking terakhir. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin bisa dilakukan dari indikator pertama ini? Saya memberikan masukan bahwa kegiatan yang mungkin dari indikator pertama goals ke-7 ini adalah bantuan pengadaan listrik pada masyarakat miskin. Karena sudah terisi penuh, berarti sisanya yang tidak bisa mengkonsumsi ini adalah masyarakat miskin. Kemudian pembangunan atau rehab peningkatan jaringan listrik desa atau listrik yang secara mandiri. Dan yang ketiga, pembangunan pembangkit listrik tenaga air ataupun tenaga lainnya dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di desa. Nah, kegiatan ini bisa kita mappingkan di dalam aplikasi Siskudes pada bidang 2, yakni bidang pembangunan desa dengan subbidang energi dan sumber daya mineral dengan kegiatan pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif atau kegiatan lainnya yang dapat dimasukkan sesuai dengan kewenangan-kewenangan desa yang tertulis di dalam kode rekening 90 atau 99. Kemudian contoh kegiatan untuk indikator kedua lagi, yakni sosialisasi tentang lingkungan hidup. Nah, indikator kedua itu berbicara tentang keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100%. Kemudian ada kegiatan yang dapat dilakukan, contohnya sosialisasi tentang penggunaan gas dan sampah kayu untuk memasak, sosialisasi listrik tenaga surya, kemudian pembuatan reaktor biogas untuk memasak dan penerangan. Semua jenis-jenis kegiatan ini dapat kita masukkan ke bidang 2, bidang pembangunan desa dengan subbidang. Ini yang penting mengetahui subbidangnya, di mana mata belanja untuk setiap jenis kegiatan ini bisa langsung terkoneksi dengan aplikasi Siskudes, yakni subbidang kehutanan dan lingkungan hidup. Kegiatannya bisa yang pertama pengolahan hutan milik desa, yang kedua kegiatannya yakni pengelolaan lingkungan hidup milik desa. Dan kemudian yang berikutnya adalah kegiatan ketiga dan keempat, untuk pengguna bauran atau campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga. Kegiatannya yang mungkin untuk mencapai target indikator itu adalah sosialisasi listrik tenaga surya, kemudian pembuatan reaktor biogas
untuk memasak dan penerangan. Kemudian untuk bidang indikator keempat, keluarga pengguna minyak dan transportasi dan memasak lebih kecil dari 50% itu dapat melakukan kegiatan mencapai targetnya adalah sosialisasi tentang pemanfaatan energi terbarukan bagi desa, kemudian sosialisasi pemanfaatan metan dari kotoran ternak untuk memasak dan penerangan, kemudian pembuatan reaktor biogas untuk memasak dan penerangan. Nah, ini sangat apa ya, biasanya di desa itu banyak menghasilkan teknologi tepat guna yang dihasilkan dari sumber daya yang ada di desa. Kemudian ini kita mappingkan ke dalam belanja di sistem keuangan desanya pada bidang 2, masih bidang pembangunan desa dengan subbidang energi dan sumber daya mineral. Jenis atau nama kegiatannya adalah pembangunan atau rehabilitasi ataupun peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa atau kegiatan lainnya yang sesuai dan sudah dimasukkan ke dalam kode rekening 90 sampai 99. Berikutnya kita masuk kepada goals ke-8. Goals ke-8 ini adalah pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Ada 5 indikator yang kita dapatkan dari secara nasional. Yang pertama, PDB desa di atas rata-rata 30 juta. Kemudian pekerja sektor formal minimal 51%. Kemudian terdapat akses permodalan formal dan UMKM mendapatkan aksesnya. Kemudian tingkat pengangguran terbuka sebesar 0%. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%. Nah, masing-masing ada skor dari data existing nasional untuk laju pencapaian SDGs-nya. Dari indikator ini kita dapat melakukan kegiatan yang mungkin untuk mencapai target indikator. Contohnya, indikator pertama kita dapat melakukan kegiatan peningkatan produksi komoditi di desa. Misalnya komoditi apa saja yang menjadi potensi ataupun ikon ataupun sumber daya utama yang ada di desa tersebut. Nah, kegiatan ini dapat kita mappingkan di dalam sistem keuangan desa masuk kepada bidang 2, pembangunan desa dengan subbidang pariwisata, yakni kegiatan yang pertama pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan sarana prasarana pariwisata milik desa. Saya contohkan ini karena biasanya yang desa itu saat ini sangat-sangat terbuka terhadap pariwisatanya. Kalau dia masuk ke pertanian, maka akan masuk subbidang 2 juga, bidang 2 juga, tetapi kepada subbidang pertanian dan peternakan. Kemudian untuk meningkatkan pendapatan asli desa, ya kegiatannya itu dapat dilakukan dengan usaha mikro kecil dan menengah. Ini masuk ke bidang 4, bidang pemberdayaan dengan subbidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, juga dengan kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil, menengah dan koperasi. Kemudian pada bidang 4 juga dapat memberikan pada subbidang dukungan penanaman modal untuk kegiatan pelatihan pengelolaan BUM desa atau pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa lainnya. Kemudian subbidang 4 juga pada bidang dukungan penanaman modal juga ada kegiatan pelatihan pengelolaan BUM desa atau pelaksanaan yang bersifat bersama atau BUM desa bersama. Kemudian ada sektor pekerja sektor formal minimal 51%. Nah, kegiatan yang mungkin bisa dilakukan adalah fasilitasi pengembangan industri pengolahan di desa, ya. Artinya desa bisa saja bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membangun satu industri yang ada di desa dengan melihat potensi dan kewenangan desanya. Nah, kemudian yang mana itu dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Kegiatan ini dimungkinkan dari contohnya misalnya pada bidang 2 subbidang pariwisata, ya.
dengan kegiatan pembangunan, rehab ataupun peningkatan sarpras, karena desa bisa saja untuk meningkatkan usaha wisatanya bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian pengembangan industri makan dan minum di desa. Ya, itu juga bisa kita kembangkan dengan mapping kegiatan pada kegiatan apa saja pada bidang 4, pada bidang pemberdayaan dengan subbidang dukungan penanaman modal, di mana kita melakukan kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDesa. Artinya UMKM ataupun industri kecil yang ada di desa itu boleh diberikan pelatihan oleh desa melalui dana desa dengan subbidang 4 ini, dukungan penanaman modal dengan jenis kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDesa. Kemudian ada juga fasilitasi KUR masyarakat pada perbankan. Ini juga bisa dilakukan oleh supradesa ataupun oleh pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat. Kemudian kerjasama pemerintah desa dengan perbankan, karena pemerintah desa boleh melakukan, apalagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, BUMDesa sangat terlindungi dengan payung-payung hukum yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian berikutnya adalah kegiatan tingkat pengangguran terbuka. Kita dapat melakukan beberapa kegiatan seperti pelatihan keterampilan untuk pembukaan lapangan kerja, kemudian penciptaan melalui lapangan kerja desa itu melalui PKTD, pertanian ataupun infrastruktur yang melibatkan sebanyak-banyaknya masyarakat desa, terutama warga miskin. Dan kemudian yang terakhir adalah fasilitasi penyediaan permodalan usaha melalui BUMDesa seandainya pengangguran terbuka tadi memiliki keterampilan dan keahlian yang sudah bersama-sama dilatih oleh pemerintah desa. Kemudian angkatan kerja baru yang dilatih skornya masih sedikit 3,63, maka diperlukan pelatihan keterampilan untuk pembukaan lapangan kerja. Dalam hal ini bisa desa bekerja sama dengan balai-balai pelatihan ataupun desa melaksanakan sendiri dengan membuat jenis-jenis pelatihan yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah desa bekerja sama atau memanggil trainer-trainer untuk langsung memberikan keterampilan yang bersifat bisa memberikan penghasilan bagi angkatan kerja tadi. Berikutnya kita masuk kepada goals ke-9. Goals ke-9 adalah infrastruktur dan inovasi desa yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Pada goal ke-9 ini ada 5 indikator. Yang pertama itu jalan kondisi baik mencapai 100%. Nah, laju pencapaiannya 0,08. Saya tidak tahu kenapa hasilnya sangat kecil. Apakah saat mengisi ini pemerintah desa se-Indonesia untuk kuesioner desa itu apakah belum terisi dengan maksimal atau seperti apa. Tetapi untuk mencapai kondisi 100%, kita dapat melakukan beberapa kegiatan, yakni pembangunan peningkatan rehabilitasi sarpras desa, ya, kemudian jalan desa atau jalan lingkungan ataupun jalan usaha tani ataupun drainase, kemudian prasarana jembatan, pemenuhan untuk talut ataupun gorong-gorong dan sebagainya yang bersifat rehabilitasi pembangunan ataupun pemeliharaan infrastruktur yang ada di desa. Nah, bidang-bidangnya tentu saja masuk kepada bidang 2, yakni bidang pembangunan desa dengan masing-masing. Ada yang kalau dia jembatan itu subbidang penataan umum dan penataan ruang. Ada juga yang masuk kepada kawasan pemukiman, seperti itu, ada subbidangnya. Nah, kemudian untuk dermaga ataupun tambatan perahu juga kita dapat melakukan jenis kegiatan pembangunan ataupun rehab ataupun pemeliharaan dengan subbidang 2 juga. Nanti akan ada muncul di sana di dalam aplikasi keuangan desanya. Kemudian pelatihan untuk kegiatan
laju pertumbuhan industri rumah tangga kecil dan menengah dengan akses pertumbuhan PDB desa, itu kita dapat melakukan pelatihan keterampilan pengolahan industri rumah tangga kecil dan menengah. Kemudian kita dapat melakukan bantuan modal usaha dan fasilitasi pemasaran produksi ya. Nanti subbidang-subbidang belanjanya ini akan bisa kita lihat di dalam rata-rata di bidang 4 ya, dengan subbidang koperasi dan UMKM. Jenis-jenis kegiatannya juga banyak yang bisa kita masukkan ke dalam kegiatan-kegiatan untuk masyarakat miskin. Dan yang paling penting biasanya apabila kegiatan-kegiatan yang bersifat belanja modal, tentunya harus ada perdes tentang kegiatan itu yang paling utama untuk melindungi kegiatan-kegiatan belanja modal tadi. Kemudian berikutnya adalah desa tanpa kesenjangan. Desa tanpa kesenjangan ini menghasilkan 4 indikator. Yang pertama, koefisien Gini di bawah 0,200. Kegiatan yang mungkin kita lakukan untuk mencapai target tersebut adalah fasilitasi peningkatan produksi usaha rumah tangga serta kecil menengah, dan fasilitasi akses permodalan usaha rumah tangga melalui BUM Desa. Jadi desa bisa memberikan bantuan-bantuan tersebut kepada langsung UMKM-nya ataupun bisa melalui BUMDes. Tetapi untuk pergulirannya dan regulasinya bisa diatur lebih lanjut, itu biasanya melalui BUMDes lebih teradministrasi dengan baik. Kemudian mapping dalam Siskudesnya itu bisa masuk pada bidang 4, subbidang koperasi usaha mikro kecil dan menengah, dengan nama kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi. Nah, untuk fasilitasi akses permodalan usaha rumah tangga melalui BUMDes biasanya masuk ke dalam di Siskudes itu di struktur pembiayaan dengan kegiatannya yakni penyertaan modal BUMDes. Nah, nanti persyaratan dan lainnya BUMDes yang akan menentukan. Untuk mengurangi angka kemiskinan dengan memfasilitasi terhadap akses pendidikan dan kesehatan, untuk koefisien Gini desa ini kita bisa melihat pada goal 1 kemarin pada hari Senin yang lalu tanggal 15, apa saja subbidang yang target yang bisa kita capai atau kegiatan yang bisa kita capai dengan mappingkan ke dalam sistem aplikasinya seperti apa. Pada goal 1 saya sudah menyampaikan terkait untuk pengentasan kemiskinan terhadap warga miskin ekstrim usia sekolah. Kemudian tentu ya, kenapa di indikator ini ada Perdes SK Kades tentang advokasi pekerja migran, karena untuk mengurangi kesenjangan di tingkat desa perlu regulasi atau kebijakan dari pemerintah untuk melindungi ya para pekerja migran ini. Nah, perlu ada juga sosialisasi tentang advokasi pekerja ini, terutama pekerja-pekerja karena di Indonesia juga banyak sekali kawasan-kawasan industri itu yang ada di pedesaan, letaknya, lokusnya ada di pedesaan. Nah, ini juga perlu, desa juga perlu memberikan, karena biasanya desa terimbas akibat industri-industri tersebut ya, baik dari sisi sumber daya manusianya maupun lingkungan, alam, dan tingkat kesejahteraannya juga akan terimbas. Seperti itu. Maka untuk melaksanakan atau membuat perdes ini itu bisa dilakukan pada bidang 1 ya, bidang 1 yakni penyelenggaraan pemerintah desa dengan subbidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan dengan jenis kegiatan penyusunan atau pendataan pemutahiran profil desa. Itu bisa dipilih ya, kita bisa melakukan sosialisasi di sana untuk bisa melihat kenapa pemutahiran profil, yakni kita bisa melihat nama, terus pekerjaan dan sebagainya sesuai data isian dari profil desa tersebut ya. Kemudian kita masuk goals berikutnya adalah goal 11. Pada goal 11 ini adalah kawasan pemukiman yang aman dan nyaman. Pada goal 11 ini ada 7 indikator yang tercatat secara nasional, yakni rumah kumuh mencapai 0%, laju pencapaiannya 94,13.
Kegiatan yang mungkin dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah Perdes tentang bantuan sosial rehab rumah tidak layak huni. Jadi desa itu sebelum melakukan atau membuat rutilahu rumah tidak layak huni, pembenahan atas rutilahu itu harus membuatkan perdes, peraturan desa terkait itu, kemudian meng-SK-kan siapa pemilik rumah atau kakak-kakak yang akan dirutilahukan, diperbaiki atau direnovasi rutilahunya, sehingga itu bisa masuk ke dalam mapping kegiatan. Untuk anggarannya adalah bidang 2 subbidang kawasan pemukiman dengan judul kegiatan mendukung pelaksanaan program pembangunan rehab rumah tidak layak huni atau GAKIN, yang mana capaian ini dapat memacu atau memberikan nilai pada Indi Goals ke-11 ini, kawasan pemukiman yang aman dan nyaman. Kemudian ada tersedia peringatan dini bencana. Nah, ini juga kegiatan yang mungkin dilakukan adalah pembangunan sistem peringatan dini bencana, juga pembangunan jalur evakuasi bencana. Nah, bagi desa-desa yang memang setiap tahunnya sudah memiliki potensi-potensi bencana yang besar, sebaiknya ini dianggarkan sehingga bisa masuk ke dalam subbidang 3. Subbidang 3 yaitu bisa melalui subbidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan kegiatan persiapan kesiapsiagaan dan tanggap bencana lokal desa. Bisa dilakukan pelatihan itu, kemudian penyediaan pos kesiapsiagaan bencana, juga koordinasi kepada pemerintah kabupaten, bisa dilakukan kegiatan juga tentang kesiapsiagaan dan keterlibatan dan perlindungan masyarakat skala lokal desa dalam bidang ini, serta ya pada subbidang pada bidang 5 penanggulangan bencana dengan melihat ketersediaan mata belanja kode rekening yang sudah ditambahkan. Jadi bidang 5 ini adalah penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dengan 3 bidang belanja di sana. Kemudian terdapat pengelolaan sampah dan penanganan sampah keluarga mencapai 100%. Kita lihat skornya setelah kita rankingkan tadi, kita dapat melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, Perdes pengelolaan sampah desa itu penting ya. Memang bagi desa-desa baru misalnya itu tidak terlalu tapi bagi desa-desa yang berada di tengah kota, banyak sekali di daerah Jawa, atau rata-rata desa yang menjadi ibu kota kecamatan atau distrik itu rata-rata juga menghasilkan sampah di sana dari home industry atau dari penduduk lokal setempat. Maka diperlukan perdes tersebut, kemudian sosialisasi perdesnya, kemudian pengadaan sarana prasarana persampahannya, kemudian melakukan bantuan operasional persampahannya, kemudian juga diperlukan MOU antara Pemda dengan desa tersebut terkait pembuangan akhir sampah, juga peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ini bisa dimasukkan dalam sistem keuangan desa di bidang 2 pembangunan desa dengan subbidang kawasan pemukiman dengan judul kegiatan pemeliharaan fasilitasi pengelolaan sampah desa atau penampungan bank sampah dan lain-lain, maupun kegiatan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas pengelolaan sampah juga pada bidang 4 ya, pada bidang pemberdayaan dengan subbidang seperti di Jawa itu seperti di Panggung Harjo itu sampah malah dijadikan satu industri yang menghasilkan sehingga dapat diolah sehingga menghasilkan pendapatan asli desa. Nah, kegiatan ini ya untuk pengelolaan sampah ini bisa masuk ke dalam subbidang bidang 4, bidang pemberdayaan, subbidang perdagangan dan perindustrian, kegiatan pembentukan fasilitasi atau pelatihan pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif. Artinya bisa dikelola desa baik melalui BUMDes ataupun dikelola langsung oleh desa. Kemudian ada taman atau lapangan di desa. Nah, kegiatan yang mungkin dilakukan adalah pembangunan taman desa dan
pembangunan, rehab atau peningkatan lapangan desa. Kegiatan ini tentunya bersifat infrastruktur, maka masuk ke dalam bidang 2, yakni subbidang pendidikan, kegiatan pembangunan, rehab, sarana prasarana, perpustakaan, taman, serta sanggar belajar. Berikutnya kita masuk kepada goals ke-12, yakni konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan. Pada goals ke-12 ini kita mendapatkan 2 indikator. Yang pertama, tersedia Perdes SKKDes tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga. Tetapi biasanya pasti akan ada bantuan dari pihak kabupaten, dari Dinas Lingkungan Hidup biasanya terkait hal ini, maka desa dapat juga melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi intervensi desa ataupun bekerja sama dengan pihak kabupaten. Contohnya sosialisasi tentang Perbub, juga nanti diturunkan lewat Perdes tentang usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan sebagainya. Kemudian mappingnya di dalam keuangan desa, yakni pada bidang 1 untuk jenis kegiatan pembuatan Perdes tersebut. Lalu yang kedua adalah tersedia unit pengolahan sampah. Ini ada kaitannya dengan goals ke-11 tadi. Kegiatannya tentu sama, pengadaan sarana persampahan, pengelolaan persampahan di wilayah produksi desa, juga sosialisasi pengelolaan sampah. Kita lanjut ke goals 13, desa tangkap perubahan iklim. Ya, pada goals ke-13 ini adalah ada 1 indikator, yakni penanganan mitigasi bencana mencakup 100% terhadap peluang kebencanaan tiap RT. Nah, laju pencapaiannya 11,26, kita bisa melakukan intervensi yang bisa mencapai target indikator. Yang pertama adalah sosialisasi tentang bencana di desa. Artinya masyarakat disadarkan ketika terjadi bencana yang terjadi terus-menerus ataupun kira-kira akibat dari bencana tersebut menimbulkan bencana baru lainnya. Nah, itu yang perlu pemerintah desa pelajari lebih lanjut. Juga dapat bekerja sama dengan BPBD di kabupatennya, ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terkait bencana-bencana yang biasanya selalu terjadi setiap tahunnya di desa, baik dengan UPT maupun dengan akibat daripada industri ataupun yang memang disebabkan oleh alam. Kemudian dapat dilakukan pelatihan kader, kemudian pembuatan jalur evaluasi bencana, pengadaan sarana tanggap darurat desa, juga penghijauan akibat, misalnya kita melihat daripada bencana itu misalnya diakibatkan akibat operasi batu bara misalnya, maka dapat dilakukan penghijauan jalan lingkungan pasos, pasum, dan pekarangan oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan pada bidang 3, ya, ataupun juga pada bidang 5 tentang penanggulangan bencana. Berikutnya kita masuk kepada goals ke-14, desa peduli lingkungan laut, ya. Pada desa peduli lingkungan laut ini tentu ada tersedia Perdes atau SKKDes tentang tata ruang desa. Tadi Pak Kaban sudah menyampaikan terkait pertanyaan dari penanya yang sebelumnya, seri sebelumnya, bagaimana contoh tentang tata ruang desa dan sebagainya. Nah, di sini memang salah satu yang harus kita lakukan, desa lakukan adalah harus membuat Perdes kepala desa tentang tata ruang itu. Nah, tetapi sebelum tata ruang desa itu selesai, desa juga harus selesai dengan batas-batas desa. Tentunya beberapa jenis kegiatan yang bisa dilakukan adalah tentang pelatihan, tentang semacam perhitungan pekarangan, atau desa dapat mengidentifikasi sendiri lahan dan kebun serta pekarangannya. Kemudian ada Perdes perlindungan sumber laut juga apabila merupakan daerah perdesaan laut ataupun daerah desa di daratan. Nah, kegiatan ini itu terkait dengan penyusunan kebijakan di luar dari keuangan, itu ada pada bidang 1, subbidang tata praja pemerintahan desa. Kemudian luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luar desa.
Ini dapat dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan kawasan konservasi perairan di desa dengan bekerja sama dengan supradesa dan OPD di kabupaten yang terkait tentang kawasan perairan desa. Tidak ada illegal fishing. Kegiatan yang bisa dilakukan yakni sosialisasi untuk regulasi terkait illegal fishing tersebut, kemudian melibatkan Satlinmas dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam mencegah illegal fishing serta perdes perlindungan lingkungan alam di desa. Ini termasuk seperti yang di atas tadi tentang perdes tata ruang. Nah, kegiatan ini dapat dilakukan pada subbidang 4, bidang pemberdayaan dengan subbidang kelautan dan perikanan. Kegiatannya adalah baik berupa ketika sosialisasi adalah berupa bintek pelatihan mengenai perikanan darat dan kemudian juga dapat dilakukan dengan pembangunan rehabilitasi yang berkaitan dengan usaha perikanan masyarakat desa. Berikutnya, goals terakhir adalah goals 15 secara nasional, desa peduli lingkungan darat. Kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan dari setiap indikator adalah tentu saja yang pertama tersedianya ketika indikatornya tersedia Perdes SK tentang keanekaragaman hayati, maka kegiatan yang harus dapat dilakukan adalah desa membuat perdes tentang keanekaragaman hayati tersebut, lalu mensosialisasikannya. Kemudian desa dari hasil itu dapat membuat membangun taman desa sebagai satu bentuk dari keanekaragaman hayati tersebut dan membangun ruang bermain anak atau ruang bermain anak di desa dan juga melakukan pembangunan hutan desa dan melindungi hutan lindung atau kawasan hijau yang ada di desa. Dan kegiatan-kegiatan ini kita bisa mappingkan di dalam sub-sub bidang yang ada di Siskudes, itu baik bidang 2 dengan sub bidang kehutanan dan lingkungan maupun bidang 1 untuk penyusunan rencana kebijakan di luar daripada perencanaan keuangan. Itu ada mata belanjanya di sana. Ketika kita sudah selesai memappingkan jenis kegiatannya, kita dapat menganalisis data tadi untuk memasukkan ke dalam format-format RKP dan RPJM. Saya memberi contoh untuk hari ini adalah salah satu desa di Desa Batuah namanya, di Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur. Saya memberikan contoh ini dengan capaian goals ke 7, 8, 9, 10 sampai ke 15-nya. Goal ke-7 desa berenergi bersih dan terbarukan dengan capaian 98,77. Capaian secara umum di desa ini adalah 46,7. Nah, ini sangat kecil memang Bapak Ibu hasil rekomendasi SDGs Kabupaten ini. Semoga bisa terbaca, kalaupun tidak nanti bisa dilihat di website untuk paparan ini. Ya, bisa dicek goals hasil rekomendasi dari data SDGs tadi. Nah, di sini ada target capaian tahun, kemudian ada tahun pelaksanaan. Nah, kegiatan-kegiatannya dapat kita sesuaikan dengan mapping goals tadi. Nah, jadi saya coba mappingkan dulu dari data ini, data goals tadi, kita mappingkan dulu ke dalam jenis kegiatan yang bisa dilakukan untuk mencapai target indikator. Seperti goal ke-7 untuk desa ini adalah bantuan pengadaan listrik pada masyarakat miskin, kemudian pembangunan rehab dan pembangunan pembangkit listrik tenaga air dan sebagainya. Ini karena mempunyai nilai semua maka dapat kita mappingkan. Kemudian juga berikutnya juga kita mappingkan kembali jenis-jenis kegiatan sama seperti SDGs nasional tadi ya. Ini goal 9, goal 10, goal 11 sampai nanti pada akhirnya ke goals 15. Nah, dari goals 15 ini untuk masuk ke RPJMDes-nya kita bisa masukkan jenis kegiatannya.
Seperti misalnya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dari mapping Siskudes tadi, ada contoh untuk kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa dalam hal sosialisasi terkait misalnya penyusunan perlindungan perairan sungai seperti itu. Maka kita dapat melakukan kegiatannya di dalam RPJM dengan format mendukung SDGs ke-10, ke-15, data existing itu kita dapat dari data di rekomendasi tadi. Ya, data di rekomendasi kita tuliskan tahunnya, terus kemudian kita isi ke tahun pelaksanaan sampai kepada jenis biayanya. Tetapi tentu saja format ini, sebelum masuk ke format ini kita harus mengisi format daftar program rencana yang akan masuk ke desa. Nah, dari format ini masuk ke dalam format RPJM. Dengan melihat daftar rencana program ini kita akan tahu siapa yang akan mengintervensinya. Terus kemudian baru masuk ke dalam rancangan RPJM-nya seperti ini. Nah, setelah RPJM-nya bagi desa, kepala desa baru, ya tentu harus menyusun RPJM ini melalui daftar rencana program yang masuk ke desa, dilihat dari data SDGs tadi. Terus kemudian baru masuk ke rancangan 1 tahunnya, yaitu rancangan rencana kerja pemerintah desanya. Seperti kemarin kita mappingkan dengan nama-nama kegiatan yang sudah kita ambil dari Siskudes tadi, dengan lokusnya, datanya dari rekomendasi tadi, maka kita dapat menyusun ke bidang-bidang belanjanya.